warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darussalam SE AKCE MSI LLM Intex selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM Intex selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji SE MSE MSc IBT Edit selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC, yang kami hormati Bapak Dr. Irwan Taruna, Master of Engineering, selaku Rektor Universitas Jember, Ibu Dr. Yulia Indrawati SEMSI, selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, serta Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Kembali saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seri ke-10 dari webinar series DDTC dengan Perguruan Tinggi Mitra yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DDTC ke-13 yang jatuh pada 20 Agustus mendatang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lenida Ayumi, peneliti di DDTC, senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Nah, dalam penyelenggaraan 14 seri webinar ini, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Pada kesempatan pagi kali ini, DDTC merasa senang sekali dapat mengadakannya bersama kelompok riset Advanced Studies on Socio-Economic Development atau ACED Universitas Jember. Nah, sebagai informasi, saat ini DDTC juga telah melaksanakan kerjasama pendidikan dengan 26 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah. Kerjasama ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan asimetri informasi bagi masyarakat pajak Indonesia. Nah, kembali lagi ke webinar kita pada kali ini yang mengusung topik insentif pajak dan tax expenditure di periode pandemi COVID-19. Ini merupakan topik yang sangat aktual dan juga sepertinya sudah ditunggu-tunggu ya. Mengingat juga pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar mengeluarkan regulasi yang mengatur terkait dengan insentif pajak. Yang terbaru itu ada PMK 86 tahun 2020 sebagai pengganti PMK 44 tahun 2020. Selain itu juga banyak ya peraturan turunan dan juga peraturan teknis lainnya terkait insentif pajak untuk merespon dampak pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini kita akan banyak membahas topik tersebut dan juga melihat bagaimana sih kebijakan insentif pajak dan tax expenditure dari kacamata akademisi. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar ini, kita akan saksikan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Darussalam selaku Managing Partner DDTC. Kepada Bapak Darussalam, kami persilahkan Bapak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya bisa didengar ya? Sudah terdengar, Bapak? Oke, sudah dengar. Oke. Pertama-tama, puji syukur, alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan pada pagi ini ya, untuk bersama-sama dengan para peserta. Nanti kita berdiskusi, kita mendengarkan pemaparan ya dari pihak Universitas Jember. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya menyapa dulu ya, yang terhormat Bapak Dr. Iwan Taruna selaku Rektor Universitas Jember ya. Terima kasih telah bersedia hadir di pagi ini. Terima kasih juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Yulia Indrawati ya sebagai salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang pada pagi ini telah meluangkan waktu untuk memaparkan topik yang menjadi tema pada pagi ini, insentif pajak dan tax expenditure dalam rangka pandemi COVID-19. Terima kasih juga kepada kelompok riset ya, Advanced Studies on Socio-Economic Development, serta tidak lupa juga kepada seluruh para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa peserta hari ini, kalau kita perhatikan ya, dan laporan yang saya terima dari panitia, itu ada 1.200-an ya. Luar biasa ya, dengan peserta juga ruang lingkupnya nasional ya.
seperti itu. Dan ini mungkin menjadi rekor atau gimana Mbak Ayumi, saya dibanding dengan yang lain, termasuk yang salah satu Ya, yang salah tertinggi satu juga ya, terbanyak, Pak. Betul. salah satu yang terbanyak ya. Banyak. Demikian Pak Rektor yang bisa saya sampaikan terkait dengan jumlah peserta. Nah, topik webinar seperti yang saya sebutkan tadi, kita membahas mengenai insentif pajak dan tax expenditure di periode pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak bulan Maret tahun 2020 ini, pemerintah telah merilis berbagai stimulus dalam rangka untuk menghadapi dampak dari COVID-19 yang kita sudah sama-sama rasakan. Dampaknya terutama kepada sektor perekonomian maupun pada sektor kesehatan. Salah satu instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah adalah terkait dengan insentif pajak. Beberapa contoh mungkin bisa saya sebutkan beberapa insentif pajak yang sudah pemerintah keluarkan seperti diskon angsuran PPh pasal 25 yang tadinya 30% sekarang dirubah menjadi 50%. Lantas PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya pengurangan penghasilan itu atas biaya produksi alat kesehatan. Lantas selanjutnya fasilitas PPh final bagi UKM yang ditanggung pemerintah dan sebagainya. Tentu dalam hal ini kita semua menyadari justifikasi hal tersebut. Pertama, dalam era krisis, peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi ini diharapkan. Ini mengingat konsumsi masyarakat, investasi maupun perdagangan internasional di masa COVID-19 ini semakin terbatas. Jadi mau nggak mau peran pemerintah ini diharapkan untuk ditingkatkan melalui salah satunya melalui berbagai insentif pajak yang tadi sudah saya sebutkan. Kedua, secara teori ekonomi, kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif yang dilakukan pemerintah adalah salah satu kunci pembenahan ekonomi itu sendiri. Indikasinya relaksasi pungutan pajak dan memperbesar belanja. Terakhir, adanya insentif pajak tersebut pada dasarnya juga untuk menyelamatkan basis pajak. Artinya jangan sampai basis pajak itu hilang secara permanen. Ketika basis pajak itu hilang secara permanen, jadi kita tidak mempunyai basis pajak untuk dilakukannya pemungutan pajak. Jadi inilah pentingnya berbagai kebijakan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi adalah salah satunya menjaga basis pajak itu sendiri. Ya. Selanjutnya, di sisi lain, anggaran pemerintah yang besar bagi insentif pajak untuk dunia usaha seperti kita ketahui sudah anggarannya sebesar 120 T. Dan insentif pajak untuk sektor kesehatan angkanya sekitar 9 T. Ini tentu berpotensi meningkatkan belanja perpajakan Indonesia atau tax expenditure. Padahal kalau kita lihat di tahun 2018, tahun 2 tahun yang lalu, belanja pemerintah di sektor perpajakan sendiri terkait dengan expenditure ini angkanya 221 T atau sekitar 1,5% dari produk domestik bruto kita. Dengan demikian, terkait dengan insentif pajak ini, di masa COVID-19, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama-tama, kita tentu menyambut baik bahwa langkah pemerintah itu perlu kita apresiasi. Dan ini merupakan terobosan fiskal serta mendorong adanya pertanggungjawaban publik kepada mengenai siapa dan sektor mana saja yang memperoleh manfaat fiskal melalui sistem pajak. Namun demikian, ada beberapa hal yang sekiranya perlu untuk menjadi catatan atau perhatian kita dalam diskusi pagi ini. Pertama, yang menjadi catatan saya, sejauh manakah pemerintah telah tepat dalam mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dikategorikan atau dikelompokkan atau dianggap sebagai belanja perpajakan atau tax expenditure tersebut. Kalau kita lihat definisinya di dalam report tax expenditure yang sudah dikeluarkan pemerintah, tax expenditure didefinisikan sebagai belanja perpajakan yang menyimpang atau yang berbeda dari ketentuan khusus
perpajakan secara umum, atau kita sebut ketentuan perpajakan secara umum itu adalah benchmark tax system-nya. Nah, tax expenditure ini umumnya ditujukan kepada sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah elemen-elemen yang ada di laporan perpajakan atau expenditure itu memang sudah tepat diklasifikasikan sebagai belanja perpajakan atau tidak. Inilah persoalannya ya, seperti itu. Kedua, yang tidak kalah penting adalah sejauh mana laporan belanja perpajakan tersebut telah dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah. Kita sering melihat bahwa berbagai insentif atau deviasi dari benchmark tax system tersebut itu akan berlaku secara permanen. Dengan adanya potensi kehilangan pajak dari belanja perpajakan dan dari konteks transparansi kebijakan fiskal, sudah sepatutnya laporan belanja perpajakan atau tax report atas tax expenditure tersebut digunakan sebagai pintu masuk untuk adanya telaah lebih lanjut atau evaluasi. Apa itu aspek evaluasi yang perlu kita perhatikan? Adalah pertama, masalah aspek legalitas dari tax expenditure tersebut. Kedua, bagaimana cara menghitung belanja perpajakan atau tax expenditure tersebut. Dan terakhir, siapa pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan monitoring atas belanja perpajakan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan opening speech saya dalam diskusi yang pagi ini mengangkat tema tax insentif dan belanja perpajakan di tengah masa pandemi COVID-19. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan dari diskusi kita pagi ini, kita mendapatkan hal-hal yang baru ya, terkait dengan belanja perpajakan kita, dan semoga belanja perpajakan kita ke depannya lebih bagus lagi dan lebih terserap oleh wajib pajak yang memang dibutuhkan atau memerlukan belanja perpajakan tersebut. Terima kasih waktu saya sampaikan kepada moderator. Akhir kata, mohon maaf atas kalau ada yang kurang tepat. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Darussalam atas opening speech-nya. Sangat menarik ya untuk menjadi pemantik diskusi kita pada hari ini. Tadi ada beberapa key points atau beberapa pertanyaan bahkan ya yang disampaikan oleh Bapak Darussalam. Nah, selanjutnya kita akan kembali menyaksikan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Taruna selaku Rektor Universitas Jember. Kepada Bapak Irwan, saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Ini kalau ada acara pembukaannya Mbak ya, nggak usah ya. Silakan Bapak kalau mau membuka juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Darussalam, SE, CE, MSI, LLM, Intax, Managing Partner dari DTC. Kemudian ada mungkin di sini juga ada Bapak Bawono Kristiaji. Juga yang saya hormati narasumber Ibu Dr. Yulia Indrawati, yang nama belakangnya sudah mirip dengan Menkeu nih Bu ya. Jadi saya pikir kemarin Menkeu yang mau menyampaikan narasumber. Kemudian tentu Ibu Lenida Ayumi, SIP, ME, selaku moderator juga yang mudah-mudahan mengawal acara ini dengan baik nanti sampai selesai. Tak lupa juga yang saya hormati dan banggakan yang mungkin hadir pada acara ini, para dosen, peneliti, praktisi perpajakan, mahasiswa, dan undangan yang tentunya mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, tentu karena rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan di pagi yang cerah, kadang kelihatan mendung juga sekilas itu.
setiap tahun ditagih pajak gitu. Kita semua tahu bahwa sebetulnya sumber pembiayaan pembangunan suatu negara itu, termasuk juga Indonesia, adalah dari sektor pajak gitu ya. Jadi sebagai catatan yang saya ketahui, Kemenq itu sudah mencatat tahun lalu realisasi penerimaan pajak kita itu sebanyak 1.300 triliun sekian gitu ya. Dan uniknya setiap tahun kita itu targetnya selalu seringkali itu sebetulnya tidak terpenuhi targetnya gitu ya. Jadi meskipun tahun lalu itu angkanya naik sekitar 1,43% dibandingkan tahun 2018, tapi sejatinya jumlah yang dicapai itu adalah 84% dari target APBN 2019 yang ditargetkan pada waktu itu penerimaan pajak adalah sebanyak 1.577 triliun. Jadi apa saja itu rinciannya, mungkin ada beberapa contohnya PPH ya, baik dari migas maupun non-migas, ada PPN, PPNBM dan juga PBB. Nah, untuk tahun 2020 ini bagaimana? Di mana kita tahu pandemi COVID-19 di Indonesia itu mulainya memang di awal tahun 2020 ini. Dan sepertinya di awal itu kita remehkan seakan-akan COVID-19 tidak pernah akan singgah di Indonesia, kan begitu ceritanya. Kita yakin bahwa ya katanya karena panas gitu pandemi COVID-19 tidak akan datang. Tapi faktanya sekarang kita sudah mendapati di Indonesia terkonfirmasi positifnya setiap hari juga naik. Sehingga pada tahun 2020 ini tentu pemerintah sudah menurunkan target pajaknya sebanyak 26,93% dari target awalnya di tahun 2020, itu menjadi sekitar hanya 1.220 triliun. Tentu ini sebagai antisipasi terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Mungkin sudah kita ketahui atau kita rasakan bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia yang pada kuartal kedua ini kontraksinya sudah mencapai minus 5% ya kemarin itu sepanjang setahun dari data BPS tahun 2020 itu. Artinya dengan kondisi seperti ini, ya mungkin kalau orang ekonomi sudah biasa dan mengerti itu bahwa mesin-mesin penggerak ekonomi itu tentu terganggu gitu ya, sehingga pendapatannya itu akan membawa konsekuensi terhadap menurunnya penerimaan pajak gitu. Di samping itu kita tahu bahwa meningkatnya pemberian insentif perpajakan terhadap wajib pajak yang terdampak COVID-19 ini bisa jadi juga menjadi salah satu faktor yang menekan target penerimaan pajak pemerintah. Jadi ada PMK kalau nggak salah Peraturan Menteri Keuangan itu nomor 44 yang sudah mengatur tentang hal itu. Jadi insentif-insentif yang diberikan itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Darussalam, mungkin salah satunya ada berupa PPH 21 yang ditanggung pemerintah, PPH final terkait penghasilan UMKM gitu kan, ditanggung pemerintah, termasuk PPH 22 impor dibebaskan, pengurangan angsuran dan sebagainya untuk PPH 25, banyak hal, tapi memang tidak semua sih jenis PPH dan wajib pajak yang mendapatkan insentif berdasarkan PMK itu. Itu yang saya ketahui, mungkin ada PMK baru atau tidak, saya belum update gitu ya. Karena PMK ini setiap bulannya paling banyak itu adalah peraturan menteri yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dari Menteri Keuangan gitu. Kalau saya catat dari data Menkumham itu tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Darussalam, ada satu lagi potensi penurunan pemasukan pajak negara itu dari yang disebut namanya tax expenditure gitu ya. Jadi kalau singkatnya itu begini mungkin, penerimaan pajak yang hilang akibat katakanlah apa kebijakan pemerintah atau apa saya kurang tahu. Karena saya juga tahu apa itu, sebaiknya kita ikuti webinar ini saja secara seksama agar kita lebih terbuka wawasannya dan pengetahuan kita terkait perpajakan ini. Dengan harapan tentunya agar kita dapat menjadi nanti wajib pajak yang taat dan menjadi pahlawan negara gitu ya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar nasional bertajuk Insentif Pajak dan Tax Expenditure di periode COVID-19 ini secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Kris Esid dan semua pihak yang telah membuat acara ini terrealisasi atau terjadi. Karena sangat luar biasa, pesertanya sudah lebih dari 500 gitu ya. Saya perlu mengingatkan konfirmasi positif di Indonesia sampai kemarin yang terkonfirmasi itu adalah sebanyak 130.000 orang gitu ya.
lebih ya, hampir 131.000. Ini artinya apa? Kita harus tetap taat protokol kesehatan COVID-19, selalu cuci tangan dengan teratur, pakai masker, jaga jarak, dan tingkatkan imunitas diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari COVID-19 dan meridhoi serta memberkahi kegiatan kita hari ini. Selamat berwebinar. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya segera akan pamit karena harus ada acara yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Irwan Taruna, selaku Rektor Universitas Jember. Terima kasih banyak pula reminder-nya begitu ya Pak ya. Karena kita memang harus tetap stay safe, jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan seperti itu. Nah, tadi Bapak Irwan juga telah menyampaikan ya bahwa arti penting pajak gitu ya, karena juga ada gium yang mengatakan bahwa pajak adalah denyut nadi perekonomian dan juga pembangunan suatu negara. Ada gium itu juga tidak berlebihan ya. Nah, oleh karenanya isu ini menjadi sangat krusial ketika pajak sebagai mesin ekonomi ini terganggu nih di era pandemi COVID-19. Nah, Bapak Irwan juga jangan khawatir, kebetulan peserta di webinar ini juga berasal dari berbagai latar belakang, Bapak, yang pastinya ingin lebih memahami isu terkait dengan insentif pajak dan juga tax expenditure. Nah, beruntungnya kita juga telah kedatangan ya bicara kita yang luar biasa, yang nantinya akan membawakan isu tersebut, begitu. Langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Yulia Indrawati. Kita sapa dulu bersama. Selamat pagi, Bu Yulia. Selamat pagi, Bu Yulia. Mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis. Tadi kebetulan ada beberapa peserta dan juga panitia, serta mungkin Ibu Yulia yang tiba-tiba terputus dari sambungan Zoom. Baik, bagi peserta yang masih bergabung, saya mungkin perlu menginfokan terlebih dahulu bahwa seluruh informasi detail terkait dengan pelaksanaan webinar, baik mengenai slide materi pembicara maupun e-certificate, semuanya dapat diakses di dashboard peserta, yaitu melalui link academy.edtc.co.id/dashboard. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk mengecek selalu dashboard peserta masing-masing, dan untuk e-certificate kami akan memberikan kepada akun dashboard peserta itu H+1 pelaksanaan. Jadi esok hari baru terbit e-certificate. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu juga perlu mengisi dulu lembar evaluasi pelaksanaan webinar pada hari ini. Oke, kembali saya sapa Ibu Yulia. Apakah sudah tersambung? Iya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, pagi, Bu. Apa kabar, Bu Yulia? Alhamdulillah baik. Ini tadi sempat terputus, Bu Leni. Iya, betul, Ibu. Ya, kebetulan ada kendala teknis sedikit ya, Ibu ya. Iya, nah sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Ibu Yulia Indrawati. Saat ini berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Ibu Yulia menamatkan S1-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Setelah itu, Ibu Yulia juga telah mendapatkan gelar Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada. Lalu Ibu Yulia juga melanjutkan ke program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya. Selain mengajar, Ibu Yulia juga banyak berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik. Ibu Yulia dipercaya sebagai salah satu tim penyusun naskah akademik dari rancangan amandemen UU tentang Bank Indonesia, lalu juga ada naskah akademik peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bondowoso, serta juga tim penyusun RPJP Kabupaten Bondowoso. Selain itu, beliau juga berpengalaman menjadi narasumber dalam berbagai forum ekonomi, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Luar biasa sekali Ibu pengalamannya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Mungkin kita juga bisa memantik materi dan juga diskusi kita dari beberapa poin dan juga pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Darussalam gitu ya. Ada beberapa seperti sejauh mana pemerintah telah tepat untuk mengidentifikasi elemen-elemen insentif
yang dikategorikan menjadi belanja pajak. Lalu juga sejauh mana efektivitas perhitungan laporan belanja perpajakan atas belanja pajak, karena ini juga nantinya akan dijadikan benchmark gitu ya untuk kebijakan pemerintah yang akan datang. Langsung saja kita undang Ibu Yulia Indrawati untuk menyampaikan materinya dalam waktu 45 menit ke depan ya Ibu ya. Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Lenida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Darussalam SE AK CE MSI LLM Intex, kemudian selaku Managing Partner di DTC, kemudian Bapak Denny Satriadi, Senior Partner di DTC, kemudian Bapak B. Bawono Kristiaji, selaku Partner Tax Research and Training Service di DTC, kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna, Master Engineering, Rektor Universitas Jember, kemudian Ketua Kelompok Riset ESIT Universitas Jember, dan tak kalah penting juga yang saya hormati Ibu Lenida Ayumi, selaku moderator dalam acara ini, tim panitia webinar di DTC, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 untuk DDTC. Semoga DDTC semakin terdepan dalam menghadirkan informasi dan berbagai riset perpajakan. Kemudian saya juga meskipun belum ingin menyampaikan hari ulang tahun kemerdekaan RI kita yang ke-75. Semoga kita semua merdeka dari krisis yang saat ini kita alami. Bapak, Ibu sekalian, boleh untuk materinya? Bapak, Ibu sekalian, menarik sekali, ini adalah series yang ke-10 dari webinar series DDTC, dan sangat menarik sekali apabila kita bicara mengenai berbagai kebijakan di periode masa pandemi saat ini. Nah, khusus untuk hari ini, kita akan mengulas mengenai insentif pajak dan tax expenditure di periode pandemi COVID-19. Next. Ya, Bapak, Ibu sekalian, ini adalah informasi tiap hari yang selalu kita amati. Jadi ini tidak akan pernah terlepas, dan kalau kita melihat bagaimana sebenarnya pola dari algoritmik COVID ini, ya meskipun dia sudah mulai melandai, tapi bayang-bayang dari gelombang kedua ini masih menghantui kita semua. Nah, pertanyaannya adalah dengan posisi Indonesia yang masih peringkat kedua setelah Filipina ini, pertanyaannya adalah sebenarnya kapan pandemi itu berakhir? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab. Karena apa? Karena krisis yang kita alami ini adalah krisis yang cukup berbeda dari krisis-krisis sebelumnya yang kita kenal dengan unprecedented crisis. Next. Ya, beberapa waktu yang lalu BPS sudah merilis. Nah, ini adalah satu yang sebenarnya kita tidak shock juga karena memang trennya sudah memang mulai mengalami penurunan dengan adanya berbagai indikator yang juga sudah mulai menurun, dan beberapa waktu yang lalu di kuartal kedua ini dirilis bahwa laju pertumbuhan kita sudah mencapai minus 5,35, dan kalau Q2Q mencapai minus 4,19. Kalau kita lihat cukup ya hampir seluruh negara mengalami hal yang sama, tapi ada satu rilis proyeksi dari IMF bahwa 2024 kita masuk dalam kategori negara raksasa dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Semoga harapan itu ada. Next. Ya, kalau kita lihat komposisi atau komponen dari pertumbuhan PDB kita yang saat ini mengalami penurunan itu, kalau kita perhatikan bahwa semuanya sudah mengalami negatif, jadi terkoreksi negatif semua, mulai dari komponen konsumsi rumah tangga, kemudian ekspor dan impor. Nah, ini merupakan satu gambaran bahwa kondisi ekonomi kita ini memang benar-benar mengalami satu kondisi, meskipun belum dikategorikan sebagai kondisi resesi, namun menjadi satu bahan pertanyaan yang semuanya adalah mengalami anomali. Jadi kalau kita mengatakan barangkali kalau kita belajar teori, ini sudah mengalami anomali semua. Nah, komponen yang paling besar saat ini yang dikeluarkan itu adalah konsumsi pemerintah. Jadi saat ini yang memegang tampuk kendali dari adanya krisis ini adalah bagaimana pemerintah mampu memberikan stimulus untuk tetap tergeraknya perekonomian kita. Next. Ya,
karena kita nanti akan membahas insentif pajak, maka stimulus yang kita bahas hari ini atau kita diskusikan hari ini adalah mengenai stimulus fiskal. Next. Kalau kita melihat sebenarnya tren dari penerimaan pajak kita dari beberapa negara, jadi kita tergolong masih dalam ya tidak yang pertama, tidak memiliki menempati posisi yang teratas dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kemudian kalau kita lihat dari data 2007 sampai 2019-2020, ini penerimaan perpajakan mengalami tren yang cukup meningkat, meskipun saat ini memang sedang mengalami penurunan. Begitu juga dengan tax ratio kita yang sempat sebenarnya pada tahun 2018 ini sempat menyentuh level yang positif atau mengalami terkoreksi kenaikan. Namun 2019 ini sudah mengalami penurunan, apalagi pada saat pandemi COVID saat ini. Next, Mas. Ya. Kalau banyak dari kita sudah tahu, tadi juga sudah Bapak Darussalam sudah menyampaikan, banyak stimulus fiskal yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, mulai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, mulai dari 6,1 triliun, 22,9 triliun, dikeluarkannya Perpu nomor 1, hingga stimulus-stimulus yang sifatnya adalah untuk kesehatan, kemudian social safety net, itu cukup banyak sekali yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, dan ini kita cukup mengapresiasi sebegitu cepatnya sebenarnya pemerintah di dalam melakukan tindakan yang cukup decisif dan ofensif. Kalau saya mengatakan adalah sebenarnya bukan lagi defensif, tapi sudah ofensif di sini untuk bisa bagaimana roda perekonomian itu, denyut nadi perekonomian itu tergerak kembali. Next. Ya, kalau kita perhatikan ada beberapa insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu yang kita sebut dengan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya adalah PMK nomor 23, PMK 03 2020 yang diterbitkan pada 1 April 2020, kemudian dicabut dan digantikan dengan PMK nomor 44 tahun 2020 pada tanggal 26 April 2020, dan yang terakhir adalah PMK nomor 86 tahun 2020. Sebenarnya apa saja sih perbedaan dari PMK tersebut? Kalau kita melihat dari tabel di sini adalah ada beberapa bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah. Di antaranya adalah ada PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Di sana mencakup sektor manufaktur yang tadinya adalah yang di PMK 423 itu adalah 440, kemudian berkembang menjadi di PMK 44 menjadi 1062 klasifikasi lapangan usaha, kemudian meningkat lagi sekitar 1189 di PMK 86. Jadi dari sini kita melihat bahwa pemerintah mulai mengamati atau mulai mengabsorb sektor-sektor yang lebih luas lagi cakupannya. Kemudian yang kedua juga termasuk kemudahan impor untuk tujuan ekspor, wajib pajak untuk itu, dan kawasan berikat kalau perbedaannya dengan PMK 44 dengan PMK 86. Tak kalah pula di sini pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih kepada PPh final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah, di mana di PMK 23 ini masih belum diberikan insentif, sementara di PMK 44 dan PMK 86 ini wajib pajak sudah diberikan insentif untuk perpajakan itu. Kemudian ada juga PPh pasal 22 impor, di sana ada sektor manufaktur dari 102 KLU menjadi 431 dan berkembang lagi. Jadi memang perluasan ini. Kemudian ada pembebasan angsuran PPh pasal 25 itu sebesar 30% untuk sektor manufaktur maupun wajib pajak. Kemudian ada sektor tertentu untuk PMK 44 sebesar 846 KLU. Kemudian ada wajib pajak mudahan impor untuk tujuan ekspor dan kawasan berikat. Jadi ini sebenarnya poin-poin yang sebenarnya hampir sama diulas dari PMK 23, PMK 44, dan PMK 86. Next. Jadi kalau di PMK 86
ini yang terbaru adalah ada penambahan di sana menjadi 1.189 KLU, jadi perbedaannya jauh dari yang sebelumnya, jadi lebih diperluas lagi, dan batasan waktunya hingga sampai diperpanjang lagi hingga Desember tahun 2020. Nah, ini merupakan satu upaya yang cukup ofensif dari pemerintah di dalam memberikan stimulus kepada dunia usaha. Kemudian ada pembebasan PPH pasal 22 impor, di sana ada sektor lapangan usaha 721, kemudian ada pengajuan restitusi PPN yang juga dipercepat, insentif pengurangan angsuran PPH pasal 25, kemudian ada pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko yang rendah. Nah, ini adalah satu gambaran, jadi sebenarnya pada prinsipnya bentuk insentif pajak itu sama semua dari PMK nomor 23 sampai PMK 86. Meskipun di PMK 86 ini yang menggantikan PMK 44 ini periode waktunya diperluas, kemudian scope atau sektor terkaitnya juga diperluas. Next. Ya, next, barangkali bisa juga kita bahas insentif PPH pasal 21. Jadi karyawan yang bekerja pada perusahaan di salah satu sejumlah industri yang manufaktur yang disebutkan tadi ada 1.189. Jadi ini yang juga perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan perusahaan yang ada di kawasan berikat. Jadi kawasan berikat itu adalah kawasan di mana untuk istilahnya mengumpulkan dari barang-barang yang akan diekspor maupun yang diimpor, itu adalah kawasan berikat yang juga memperoleh fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang tak kalah penting adalah pajak UMKM. Mungkin ini beberapa waktu yang lalu sudah dibahas di series sebelumnya, yaitu pelaku UMKM mendapatkan fasilitas pajak penghasilan final yaitu 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran. Jadi ini merupakan angin segar sebenarnya bagi UMKM. Kemudian ada insentif PPH pasal 22 impor. Jadi di sini wajib pajak bergerak di salah satu dari 721 bidang manufaktur tadi yang sudah disebutkan pada perusahaan kita dan kawasan kita. Next. Ada juga insentif angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari 1013 bidang industri tertentu, kemudian perusahaan kita dan perusahaan kawasan berikat dengan mendapatkan pengurangan angsuran sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terhutang. Jadi penerima ini wajib menyampaikan setiap bulan dari yang sebelumnya setiap 3 bulan. Kemudian ada insentif pajak pertambahan nilai, kemudian yang bergerak di salah satu dari 716 bidang manufaktur kita dan kawasan berikat yang ditetapkan sebagai PKP yang berisiko rendah sehingga mendapatkan fasilitas restitusi yang cukup dipercepat hingga jumlah yang lebih bayar paling banyak adalah 5 miliar tanpa persyaratan melakukan satu kegiatan tertentu. Next. Baik, ini adalah bentuk insentif pajak lainnya yang diberikan oleh oleh pemerintah, yaitu ada super deduction untuk R&D. Jadi pemerintah memang sengaja untuk mengintensifkan program untuk riset and development dengan memberikan pengurangan pendapatan kotor dari biaya aktivitas R&D. Kemudian ada super deduction untuk pelatihan vokasional yang sifatnya adalah vokasi. Kemudian ada investment allowance untuk industri padat karya. Jadi begitu banyaknya sebenarnya kalau kita melihat dari komposisi seluruh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di dalam mendorong perekonomian kita. Next. Kalau kita komparasikan dengan negara-negara lain di dunia, sebenarnya memang pada saat pandemi saat ini, seluruh negara memang berada dalam gelombang yang sama. Bagaimana sebenarnya mereka harus turut aktif di dalam menggerakkan kembali roda perekonomian itu, seperti di Malaysia dengan keringanan pajak sementaranya, kemudian ada di Turki, Thailand, Jerman dengan penangguhan pajak tanpa bunga, kemudian di Yunani ada penurunan tarif PPN, ada di United Kingdom
United States dan Tiongkok. Next, dan negara-negara lainnya. Jadi ini adalah bentuk dari bagaimana peran dari pemerintah itu menjadi dominan pada saat pandemi saat ini. Ada di Kroasia, kemudian di Italia, Vietnam, begitu juga untuk pembebasan pajak untuk peralatan medis, khusus untuk peralatan medis. Kemudian di Kamboja juga ada perpanjangan pembebasan pajak, terutama untuk pariwisata dan maskapai penerbangan. Jadi masing-masing negara memang memiliki prioritas dari sektor-sektor mana yang perlu diberikan insentif perpajakan. Kemudian ada di Rusia, ada penangguhan pajak, sebagian besar perusahaan yang terkena dampak. Kemudian ada di Brasil dengan keringanan pajak sementaranya. Kemudian ada di Switzerland dan Myanmar. Jadi pada umumnya masing-masing negara sudah melakukan tindakan yang serupa di dalam memberikan insentif perpajakan untuk menggeliatkan kembali. Next, Mas. Bapak, Ibu sekalian, jadi kalau tadi menyimak adalah beberapa kebijakan dan sebegitu banyaknya sejak terjadinya pandemi, mulai dari Maret 2020 hingga saat ini, begitu banyak sebenarnya stimulus fiskal maupun stimulus keuangan lainnya yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Nah, ini merupakan satu kondisi sebuah kebijakan yang sebenarnya tadi kalau kita menyimak unprecedented, jadi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan cukup extraordinary dan cukup, kalau saya mengatakan ya itu tadi ofensif, bukan lagi defensif, tapi cukup ofensif di dalam mengatasi menurunnya perekonomian ini. Nah, dari beberapa insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Darussalam mengenai belanja perpajakan. Sebenarnya pertanyaan kita itu adalah barangkali dari sebagian besar kita itu taunya adalah penerimaan pajak dan pengeluaran pajak. Nah, ini penerimaan pajak dan pengeluaran pajak. Sebenarnya penerimaan pajak dan pengeluaran pajak ini sama tidak dengan belanja perpajakan atau tax expenditure. Nah, ini sedikit saya bawa ranahnya ke sedikit teoritik ya. Kita coba menganalisa kembali apakah kebijakan-kebijakan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah itu sudah cukup sesuai, sudah cukup efektif atau tidak tata kelolanya. Kalau menurut merujuk di OECD bahwa yang disebut dengan belanja perpajakan atau tax expenditure itu adalah transfer sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung, jadi direct transfer, misalnya seperti yang sudah ada di jilid 1, jilid 2, nah ini lebih banyak ke bagaimana direct transfer ke masyarakat yang diberikan. Tapi di sini yang disebut dengan belanja perpajakan itu adalah melalui pengurangan kewajiban pajak. Jadi ada pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan ini harus mengacu pada standar perpajakan yang berlaku. Menurut IBFD, International Tax Glossary, bahwa belanja pemerintah yang memberikan konsesi atau preferensi pajak tertentu seperti kredit dan pembebasan. Kemudian Tax Foundation memberikan definisi ketentuan khusus dari ketentuan pajak standar yang mengurangi total pajak yang dibayarkan. Sementara menurut Badan Kebijakan Fiskal Indonesia, yang dimaksud dengan belanja perpajakan itu adalah penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari standar perpajakan umum yang disebut tadi sudah disampaikan Bapak Darussalam, benchmark tax system. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini adalah bahwa yang disebut dengan tax expenditure itu adalah penerimaan yang hilang atau berkurang akibat adanya suatu kebijakan tertentu yang ini mengalami deviasi dari standar umumnya atau benchmark tax system-nya. Jadi benchmark tax system itu mengacu pada struktur tarif pajak, kemudian ada standar perhitungan pengurangan, ada pembayaran yang bersifat struktur pembayaran yang sifatnya wajib, kemudian ketentuan untuk memfasilitasi administrasi pajak dan kewajiban yang patuh terhadap konsensus fiskalnya. Next. Menurut OECD, masih menurut OECD, bahwa pengurangan kewajiban pajak dapat
dikategorikan sebagai tax expenditure apabila memenuhi beberapa persyaratan di sini. Jadi yang pertama, jadi dikeluarkannya belanja perpajakan itu apabila memberikan manfaat atau dampak kepada sektor dunia usaha, aktivitas atau kelompok pendapatan wajib pajak tertentu. Jadi memang khusus untuk diberikan pada sektor-sektor tertentu. Kemudian yang kedua adalah wajib mendukung suatu tujuan yang jelas dan dapat dicapai melalui kebijakan publik, memiliki pembeda yang umum yang memadai terkait dengan benchmark tax-nya, jadi benchmark tax sistemnya itu seberapa besar dia akan mengalami deviasi dari yang standarnya. Kemudian ada juga ketentuan perubahan ketentuan pajak yang bisa disesuaikan sewaktu-waktu jika ingin menghilangkan tax expenditure. Kemudian ada kebijakan untuk mengimbangi tax expenditure itu sendiri. Ada terdapat 5 jenis yang barangkali dari sebagian besar kita belum mengetahui masalah tax expenditure. Itu yang pertama adalah ada allowance atau keringanan pajak. Jadi bentuknya macam-macam insentif pajak itu. Ada keringanan pajak atau allowance, yaitu jumlah yang dikurangkan dari benchmark untuk basis pajaknya. Kemudian ada exemption atau pengecualian, yaitu jumlah yang dikecualikan dari basis pajaknya. Ada pengurangan yang diterapkan pada satu transaksi perpajakan tertentu, dan ada penangguhan atau penundaan, ya, penundaan pembayaran dari pajak atau tax deferral, dan ada yang disebut dengan kredit pajak. Nah, kalau kita menyimak dari definisi, kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari belanja perpajakan, kemudian apa saja macam-macam jenis dari tax expenditure itu sendiri, maka hal yang paling penting mendapatkan perhatian kita adalah terdapat 2 sebenarnya kata kunci di dalam bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dari belanja perpajakan. Itu yang pertama adalah perlunya kita melakukan estimasi. Jadi kita perlu melakukan estimasi sebenarnya seberapa besar sih belanja perpajakan itu sendiri. Jadi estimasi yang harus kita lakukan setiap periode waktu. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting adalah bukan hanya sekedar bagaimana kita mengestimasi atau memproyeksikan berapa tax expenditure sudah kita keluarkan. Yang kedua adalah bagi seberapa besar dampak yang dikeluarkan, dampak yang diterima dari adanya tax expenditure. Jadi kalau saya dengan istilah saya lebih mengenal adalah di loss impact-nya. Jadi loss impact-nya berapa sih sebenarnya biaya kehilangan dari adanya belanja perpajakan yang harus kita tanggung. Nah, ini yang kita sebut dengan dampak. Jadi dampak kehilangan dari suatu penerimaan pajak itu yang kita sebut dengan loss impact. Next, Mas. Kalau kita perhatikan dari definisi tadi mengenai belanja perpajakan, maka kita ini akan menyiratkan satu tanda kutip pengertian tertentu bahwa tax expenditure itu bisa menjadi hidden subsidy. Hidden subsidy. Kenapa hidden subsidy? Jadi hidden subsidy ini karena memang belanja perpajakan itu tidak secara langsung kemudian akan dikomposisikan di dalam postur APBN kita. Jadi itu yang disebut dengan hidden subsidy. Maka dengan adanya posisi tax expenditure yang seperti ini, maka resiko-resiko atau kerawanan-kerawanan yang muncul dari adanya tax expenditure ini, jika tidak dikelola dengan baik dan tidak efektif, maka bisa menimbulkan permasalahan, tidak tepat sasaran, dan akurat. Sebenarnya apa sih indikator dari tata kelola tax expenditure? Kita bisa melihat pertama dari definisi yang jelas dan memadai atas benchmark tax law dan tax expenditure-nya. Jadi definisi yang jelas ini harus diperjelas dulu benchmark tax law-nya itu seberapa besar. Kalau kita melihat di Australia contohnya ya, kalau di Australia itu ada di Charter of Budget Honesty Act tahun 1998. Kemudian juga ada misalnya di Peru. Di Peru itu ada undang-undang tanggung jawab fiskal dan transparansi. Nah, kira-kira kalau di Indonesia ini landasan yuridis atau benchmark tax law-nya ini sudah ada atau belum? Nah, ini yang wajib kita amati terlebih dahulu. Karena apa? Karena benchmark inilah yang menjadi
tolak ukur atau titik pangkal dari seberapa besar sih sebenarnya deviasi belanja perpajakan yang telah kita keluarkan dan berapa sebenarnya korbanan dari belanja perpajakan yang sudah dikeluarkan terhadap perekonomian. Nah, itu yang sangat penting. Oleh karena itu sebenarnya tugas utama dari pemerintah saat ini adalah bagaimana menyusun keseragaman dari benchmark tax law itu tadi. Karena memang berdasarkan ini data bahwa laporan belanja perpajakan khusus untuk kawasan di ASEAN ini sejak tahun 2018 itu baru Filipina dan Indonesia saja yang memiliki laporan mengenai belanja perpajakan. Jadi masing-masing negara itu pada prinsipnya memiliki benchmark tax sistem itu yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu menjadi PR dari kita bersama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi yang komprehensif atas seluruh jenis dan komponen tax expenditure. Nah, apa saja komponen-komponen yang perlu dimasukkan di dalam tax expenditure itu sendiri. Kemudian yang tak kalah penting adalah metode estimasinya. Jadi metode estimasi atau metode pengukuran yang jelas terhadap tax expenditure. Pelaporannya bagaimana berdasarkan sektor secara terpisah dan agregat, dan informasi yang dilaporkan. Ada beberapa elemen laporan, ada deskriptif, norma pajak, basis pajaknya, objek pajaknya, seberapa besar tarif pajaknya, periodisasinya, estimasi besarannya berapa, dan ketersediaan informasinya. Jadi itu yang ada di beberapa elemen yang harus dilaporkan di dalam tax expenditure. Nah, menurut Harris and Hicks, bahwa evaluasi tax expenditure itu terdiri dari atas beberapa unsur, yaitu yang pertama ada prinsip kemampuan membayar dan redistribusi. Jadi kemampuan ability to pay dari wajib pajaknya itu perlu diperhatikan di dalam komponen-komponen tax expenditure ini. Kemudian analisa dampaknya, jadi seberapa besar dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Kemudian ada perbandingan direct expenditure, jadi direct expenditure yang bantuan langsung tadi, dan tax expenditure nih perbandingannya seberapa besar. Ada beberapa negara yang seperti di Inggris kalau tidak salah, jadi hampir dia mengeluarkan tax expenditure-nya itu 400 dari direct expenditure-nya yang lain dari pengeluaran di APBN itu adalah sebesar 800. Jadi ini cukup tinggi sekali untuk pengeluaran dari tax expenditure-nya. Maka hal yang penting di dalam kita menganalisa tax expenditure itu adalah bagaimana relevansi, ya, bagaimana relevansi dari pengenaan pemberlakuan dari tax expenditure, kemudian dan bagaimana efektivitas dan efisiensi, apakah ini sudah istilahnya mencapai target yang kita inginkan, sasaran atau dampak yang cukup besar bagi perekonomian. Nah, itu yang harus menjadi kalkulasi atau pengukuran di dalam tax expenditure. Next, Mas. Next. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, ini satu tabel yang diambil dari Kementerian Keuangan, dari Badan Kebijakan Fiskal. Ini salah satu contoh dari bagaimana melakukan estimasi belanja perpajakan di Indonesia tahun 2018. Nah, untuk sementara penerbitan laporan tax expenditure 2018 dari yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal itu yang terbaru dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu adalah memasukkan pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ini yang terbaru. Yang sebelumnya itu, yang untuk melengkapi yang sebelumnya ada pajak pertambahan nilai dan ada pajak penjualan barang mewah, PPNBM. Kemudian ada juga pajak penghasilan dan bea masuk dan cukai. Jadi ada tambahan baru di 2018, itu adalah pajak bumi dan bangunan untuk sektor-sektor tertentu. Nah, kalau kita menyimak dari tabel yang ada di sini, ada beberapa perlakuan di sana, mulai dari perlakuan perpajakan yang merupakan cakupan tax expenditure, kemudian peraturan TI yang coba diestimasi, kemudian ada nilai estimasinya, jadi nilai estimasi belanja perpajakannya itu berapa rupiah nominalnya, kemudian akurasi dari perhitungannya rendah, menengah, tinggi. Jadi ini memang cukup kompleks sekali dan cukup baru sebenarnya untuk perhitungan-perhitungan ini karena memang rilis dari laporan belanja pengeluaran ini baru dikeluarkan beberapa tahun. Jadi ini yang perlu mendapatkan analisa lebih mendalam dari kita bersama. Ada PPNBM di sana.
kemudian ada pajak penghasilan, ada bea masuk cukai, kemudian ada PBB juga. Kalau kita perhatikan di situ bahwa nilai estimasi terbesar itu adalah di PPN dan PPNBM. Jadi ini memiliki jumlah pos peraturan yang cukup banyak, jadi paling banyak serta relatif mudah dalam mengestimasi belanja perpajakannya. Kemudian untuk pajak penghasilan ini kurang lebih memiliki 31 pos peraturan. Jadi namun yang ini dianggap sulit juga, jadi pos penghasilan, pajak penghasilan ini dianggap relatif sulit untuk diestimasi. Jadi komponen-komponen pembentuknya yang dianggap lebih sulit. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan, itu untuk sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dengan jumlah yang cukup sedikit dibandingkan dengan yang lain. Nah, kelemahannya adalah kalau kita evaluasi hingga saat ini adalah di dalam pelaporan pengeluaran pajak yang sudah dikeluarkan, ini sebenarnya masih belum ada pelaporan yang sifatnya adalah seberapa sih korelasi atau hubungan antara laporan belanja perpajakan dengan APBN. Jadi kalau kita merujuk pada postur APBN yang disusun oleh pemerintah, ini kita masih belum melihat sebenarnya seberapa besar sih tax expenditure yang sudah dikeluarkan, kemudian seberapa besar komposisi dari tax expenditure itu terhadap komposisi pengeluaran dan penerimaan dari yang ada di komponen APBN. Nah, ini yang masih belum secara eksplisit itu tersampaikan di dalam penyampaian postur APBN maupun laporan yang lainnya. Nah, sifat laporannya masih historis sifatnya, jadi masih historis, artinya masih menyampaikan belanja perpajakan yang terjadi itu tahun 2016 sampai 2018 itu berapa sih estimasinya, jumlahnya berapa, kemudian akurasi perhitungannya ini masuk cukup sulit atau tidak sulit, nah yang rendah, menengah, tinggi, nah hanya laporan seperti itu, tapi masih belum mensinkronisasikan atau belum mengkorelasikan seberapa besar sih sebenarnya dampak dari dikeluarkannya tax expenditure itu baik terhadap postur APBN maupun bagaimana dampaknya terhadap perekonomian ya. Nah, itu yang masih belum banyak digali. Barangkali nanti tugas kita bersama ke depan untuk melakukan riset ya terkait dengan ini. Next. Mas. Kalau kita merujuk pada metode perhitungan di OECD itu sebenarnya ada 3 metode perhitungan dari tax expenditure. Yang pertama ada revenue foregone methods. Jadi revenue foregone methods ini yang biasa digunakan adalah selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan tax expenditure dengan asumsi tidak ada perubahan pada perilaku wajib pajak dan penerimaan pajak yang lainnya. Jadi asumsinya semuanya dianggap ceteris paribus, hal lain dianggap tetap. Jadi hanya menghitung berapa sih sebenarnya deviasi atau selisih antara jumlah pajak yang diterima akibat adanya ketentuan tax expenditure. Kemudian yang kedua ada final revenue loss method. Ini berbeda pula, yaitu selisih penerimaan akibat adanya ketentuan tapi mempertimbangkan adanya perubahan perilaku dari wajib pajaknya. Jadi sudah memperhitungkan yang namanya kualitatif ya, kualitatif factor di sana. Bagaimana sih ability to pay maupun willingness to pay dari wajib pajak kita terhadap adanya pemberlakuan insentif pajak itu sendiri atau tax expenditure itu sendiri dan penerimaan pajak yang lainnya. Kemudian ada yang ketiga, metodenya adalah outlay equivalent method, yaitu menghitung besaran transfer dana dari wajib pajak yang dibutuhkan apabila pemerintah akan menanggung biaya pajak dari wajib pajak. Jadi ini akan berbeda. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya tadi saya lebih bicara kepada overview sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya apa yang kita sebut dengan tax expenditure, kemudian apa saja komponennya, apa saja yang perlu diperhatikan di dalam tata kelolanya, kemudian selama ini yang kita lakukan seperti apa. Nah, ini yang barangkali nanti bisa jadi bahan diskusi kita, pemantik diskusi kita nantinya. Nah, yang berikutnya adalah saya akan menganalisa, kalau tadi saya menganalisa lebih ke mikroteknisnya, jadi mikroteknis dalam menghitung sebenarnya tax expenditure itu seberapa besar. Nah, sekarang saya akan bawa ranah ke bagaimana sebenarnya dampak dari sebuah insentif pajak atau tax expenditure itu terhadap perekonomian.
Nah, kalau di teori ekonomi, kita mengenal yang namanya Ricardian equivalence. Nah, sebenarnya insentif pajak itu bagus tidak? Pertanyaannya seperti itu ya. Apakah cukup efektif? Tidak sih sebenarnya insentif pajak itu. Next, Mas. Kita coba lihat sedikit, mereview teoretikalnya. Kalau kita mengenal ada Ricardian equivalent itu adalah bahwa konsumen itu mengantisipasi kenaikan pajak yang masa depan dengan cara menghemat akibat adanya pemotongan pajak saat ini. Jadi kalau misalnya saat ini sedang pandemi, banyak dikeluarkan insentif pajak yang cukup masif sekali. Nah, kira-kira oke, saat ini kita menikmati yang namanya pemotongan pajak karena memang dunia usaha harus digerakkan. Nah, tapi kita juga harus mencoba dari sekarang seberapa besar sih proyeksi dari tanggungan pajak yang akan dibebankan pada masa yang akan datang. Nah, Ricardian equivalence ini mencoba untuk menganalisa hal tersebut. Di asumsi Ricardian equivalence, kita mengenal ada beberapa asumsi. Ada income life cycle hypothesis, jadi seorang konsumen itu sudah mampu memproyeksi sebenarnya atau mengantisipasi, dia mampu mengantisipasi seberapa besar sih pajak yang harus saya tanggung di masa yang akan datang dengan adanya pemotongan pajak saat ini. Jadi dia akan lebih mensmoothkan, jadi dia akan lebih menghaluskan pengeluaran dia saat ini. Kemudian dia juga bersifat rational expectation, jadi dia sudah bisa berekspektasi atau memproyeksi seberapa besar tanggungan pajak yang akan kita tanggung di masa yang akan datang. Kemudian otomatis ini akan berimplikasi pada perfect capital market-nya, dia akan melakukan interaksi dengan sektor keuangan karena untuk mensmoothkan belanjanya itu tadi. Dan yang paling akhir itu adalah overlapping generation. Jadi ini yang kita sebut dengan teori OLG, overlapping generation. Jadi bahwa apa yang kita kenakan saat ini sebenarnya itu ada pengaruh dengan periodisasi waktu generasi yang akan datang. Jadi generasi yang ke X. Nah, ini kebetulan kalau saya modelkan nanti di economic modelingnya. Next, Mas. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi antara short term dan long term. Jadi kalau kita mengenakan penurunan tax cut seperti insentif pajak yang sudah kita bicarakan tadi, tax expenditure, in the short term itu means higher tax in the futures. Jadi penurunan saat ini mean higher tax in the futures. Jadi kalau lihat grafiknya A ke B, nah seperti itu. Ini grafik dari terjadinya Ricardian equivalence. Next, Mas. Baik. Namun, pada kenyataannya atau realitanya, Ricardian equivalent itu mengalami deviasi, Bapak-Ibu sekalian, bahwa konsumen yang dikatakan tadi itu rasional, ternyata dia tidak rasional. Ya. Jadi tidak rasional. Banyak dari masyarakat kita atau dunia usaha yang itu sebenarnya mereka tidak akan berpikir atau mengantisipasi, tidak melakukan tindakan antisipasi bahwa pemotongan pajak itu akan menyebabkan kenaikan pajak di masa datang. Jadi dia hanya berpikir in the short term. Jadi dia akan memikirkan jangka pendeknya itu seperti apa sih? Dia harus bertahan seperti apa? Dia harus defensif seperti apa? Nah, itu yang akan dipikirkan untuk saat ini. Banyak rumah tangga yang tidak memproyeksikan defisit anggaran di masa akan datang dan memprediksi kenaikan pajak yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah gagasan tentang penghematan pajak adalah misleading. Jadi yang dikatakan tadi Ricardian equivalent bahwa dengan adanya sekarang dia untuk mengantisipasi adanya kenaikan pajak yang akan datang, maka dia harus menghemat nih uangnya yang tadinya dikurangi, maka dia akan menghemat. Maka di dalam masa resesi saat ini sebenarnya kecenderungan mengkonsumsi rata-ratanya itu menurun. Memang kecenderungan konsumsi rata-rata. Jadi APC-nya, average propensity consume-nya itu menurun. Namun hal yang berbeda adalah di kecenderungan mengkonsumsi marginalnya. Jadi MPC-nya itu sebenarnya tidak menurun. Jadi daya belinya itu sebenarnya menurun, tapi konsumsi marginalnya itu sebenarnya tidak menurun. Nah, ini yang membuktikan bahwa Ricardian itu terbantahkan yang tadi. Jadi dia akan tetap menghabiskan sebagian dari pemotongan pajaknya untuk mengkonsumsi. Kemudian ada pemotongan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi persyaratan dari hutang. Jadi dalam resesi ini, utang pemerintah pasti akan meningkat tajam. Karena apa? Stabilator otomatis dari penerimaan pajak cukup rendah, sementara pengeluarannya cukup tinggi. Maka pemotongan pajak ini akan meningkatkan pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi dan membantu penerimaan pajak dan mengurangi pinjaman pemerintah. Nah, itu deviasinya. Yang terakhir adalah tidak terjadi crowding out selama resesi. Jadi tidak terjadi crowding out. Tabungan swasta itu akan
masa resesi dan pemerintah akan menggunakannya nanti untuk meningkatkan permintaan agregatnya. Nah, ini barangkali hal-hal yang terjadi saat ini di hampir seluruh negara. Jadi deviasi Ricardian inilah yang terjadi. Next, Mas. Ya, Bapak Ibu kalau masih teoretikalnya adalah dampak penurunan penerimaan pajak itu bisa menyebabkan apa? Yang pertama pasti meningkatkan pengeluarannya, menaikkan discretionary dari income-nya. Jadi mereka mengeluarkannya untuk konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jadi agregat demand-nya akan semakin meningkat. Kemudian utang pemerintah juga begitu. Jadi pemotongan pajak ceteris paribus menurunkan penerimaan pajak dan meningkatkan utang pemerintah. Namun apabila utang pemerintah ini diarahkan atau dialokasikan untuk sektor yang cukup produktif, maka ini akan menurunkan yang namanya penerimaan dari menurunnya penerimaan pajak tadi. Jadi untuk sesi ini sengaja memang saya menampilkan seperti itu, jadi kita akan membawa kacamata kita, bukan hanya dari kacamata teknis saja, dari sebenarnya beberapa tahun yang akan datang itu impact yang kita dapatkan dari adanya tax expenditure atau insentif pajak itu sebenarnya berpengaruh terhadap komposisi yang mana terhadap perekonomian. Nah, ini barangkali yang juga menjadi perhatian kita bahwa yang disebutkan di awal tadi bahwa perilaku dari wajib pajak ini harus menjadi poin penting juga di dalam perhitungan tax expenditure itu sendiri. Next. Bu Yulia, mohon maaf, saya izin menginfokan ya, waktunya 5 menit lagi, Bu. Iya, ya, terima kasih. Hampir selesai. Hampir selesai, Bu Lenida. Ini adalah lever curve. Jadi lever curve, jadi kalau pajaknya di cutting lebih turun, maka dia akan revenue-nya lebih. Next, Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya memang terbatas, tantangan masa depannya sebenarnya apa sih dari adanya insentif pajak atau kebijakan-kebijakan pajak yang lainnya. Next. Tantangan ketidakpastian dulu. Saya akan membawa ke arah seperti ini, bahwa mau tidak mau, kita akan masuk di dalam gelombang yang seperti ini. Bagaimana kita harus mempertahankan adaptasi dengan keadaan yang begitu cepatnya. Oleh karena itu, maka kebijakan fiskal itu harus tetap fokus dalam pembatasan kesulitan. Kemudian yang kedua adalah tetap melindungi pendapatan dan pekerjaan. Jadi cukup bagus sekali untuk insentif fiskal yang kita lakukan saat ini. Jadi untuk mempertahankan pendapatan rumah tangga. Kemudian bisnis semakin rentan dengan adanya resiko solvabilitas dan likuiditas. Dan dukungan pajak harus ditujukan pada segmen yang paling membutuhkan bantuan. Jadi kalau tadi kita perhatikan di insentif pajak sudah sektor-sektor tertentu yang prioritas yang mendapatkan bantuan atau insentif dari perpajakan kita. Next, Mas. Jadi, catatan penutup dari saya adalah bagaimana menciptakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau kita menyimak di tax expenditure tadi, kita bawa ke ranah mikro atau ke teknisnya, maka ada beberapa konstruksi teknik estimasi yang perlu kita jadikan bahan identifikasi atau analisa kita, yaitu yang pertama adalah memperkuat landasan yuridisnya. Jadi hampir seluruh negara sebenarnya sudah memiliki landasan yuridis mengenai penyusunan belanja perpajakan dan penentuan benchmark rate serta transparansi di dalam postur APBN itu penting. Kemudian yang kedua adalah teknik dalam perolehan data. Jadi guiding data ini tetap menjadi masalah sebenarnya bagaimana mengumpulkan sebegitu banyaknya basis pajak dengan wajib pajak yang begitu bervariasi. Nah, ini menjadi satu catatan penting baik dari sisi mikro, kemudian dari sisi makro, baik itu secara sektoral, dan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak yang berpengaruh terhadap perhitungan shock, jadi atau error dalam estimasinya. Kemudian yang ketiga, perlunya menyusun proyeksi atau forecast terhadap potensi hilangnya penerimaan atas pajak karena adanya pemberlakuan tax expenditure. Yang keempat, nah ini saya sendiri yang coba mereview. Jadi kalau selama ini BKF itu melakukan estimasi menghitung dampak dari adanya tax expenditure itu menggunakan computable general equilibrium. Jadi kebetulan kemarin saya baru menganalisa menggunakan dynamic stochastic general equilibrium. Barangkali ini bisa menjadikan satu alternatif karena apa? Sifatnya lebih stokastik. Jadi kita sudah memasukkan unsur shock. Jadi beda dengan yang dilakukan oleh BKF di dalam menyusun menggunakan CGA
atau computable general equilibrium dengan sifatnya yang lebih deterministik atau statik, maka di dynamic stokastik bisa menjadi satu bahan pertimbangan di mana perilaku sebenarnya itu sudah bisa dimodelingkan dan kita bisa menskenariokan atau mensimulasikan dan menghitung berapa dampaknya. Kemudian yang penting adalah respon kebijakan fiskal berdasarkan rule. Nah, ini yang masih sedikit sekali. Sebenarnya loss impact tadi yang saya maksudkan di awal tadi itu bisa dihitung dengan menggunakan fiscal rule-nya. Jadi ini yang barangkali hampir sedikit riset ya di bidang fiskal karena memang umumnya di moneter. Untuk apa? Untuk meningkatkan seberapa besar sih kredibilitas dari kebijakan tax expenditure itu mampu memberikan impact atau mencapai goal yang akan kita capai dari deviasi-deviasinya itu tadi. Kemudian yang paling penting adalah mekanisme dari pengelolaan yang sudah harusnya lebih komprehensif dan terdigitalisasi. Jadi sebenarnya DJP itu sudah memiliki ini ya, implementasi pengajuan insentifnya sudah secara online ya, yang disebut melalui aplikasi Service Oriented Architecture SOA itu sudah ada. Namun hingga saat ini sebenarnya per Juni 2020 itu masih 15% wajib pajak yang memanfaatkan pemberian insentif itu. Itu juga menjadi catatan kita. Next, Mas, yang terakhir. Ya, ini adalah implikasi overall, jadi global. Sebenarnya implikasi penurunan penerimaan pajak itu apa? Yang pertama adalah tadi Bapak Darussalam sudah menyampaikan basis pajaknya jangan sampai hilang. Nah, ke depan ini dengan penurunan penerimaan pajak ini kita harus apa? Yang harus kita lakukan adalah memperluas potensi objek pajaknya. Jadi memperluas objek pajak termasuk pajak digital yang ini cukup potensial sekali. Kemudian literasi tadi karena masih 15% yang memanfaatkan literasi insentif atau pengeluaran pajak pada wajib pajak. Kemudian ada perbaikan infrastrukturnya untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Ada international tax cooperation, jadi untuk menghilangkan sengketa pajak ya, meminimalisir perang dagang. Kemudian ada mempertimbangkan biaya manfaat utang secara hati-hati. Kemudian pemberlakuan insentif yang menyasar pada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ya untuk saat ini, meningkatkan konsumsi sebenarnya daripada dia menghemat atau menabung. Next. Baik, ini adalah opsi bagaimana kebijakan pajak itu nanti akan diberlakukan pasca krisis, maka kemungkinan menurunnya penerimaan itu secara signifikan itu terjadi nanti beberapa tahun yang akan datang impact-nya. Jadi kalau kita di ekonometrika itu ada T min N, jadi lag waktunya itu masih banyak yang kita terima karena efek langsung dari krisis, maka diperlukan pertumbuhan yang solid dengan stimulus yang cukup kuat. Kemudian tingkat penerimaan dan struktur pajak mungkin perlu disesuaikan setelah pandemi. Jadi tidak lagi mungkin formulasi pajak atau mekanisme pajak bukan seperti yang sebelumnya, namun kita harus belajar dari masa pandemi dengan meninjau kembali kebijakan pajak baru di mana sifat krisis yang kita alami saat ini adalah krisis yang berbeda dari krisis yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah mengatasi tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi. Kemudian pemerintah fokus saja pada insentif untuk mendorong investasi, itu sangat penting untuk memperkuat perpajakan dan meningkatkan ketahanan, dan perlunya adanya kerjasama perpajakan yang menjadi lebih penting untuk menghindari sengketa pajak. Itu saja dari saya, Bu Lenida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yulia atas pemaparannya. Kalau saya bisa katakan paket lengkap gitu ya, karena memang sangat komprehensif sekali ya, tidak hanya isu-isu yang sekarang, tapi juga bagaimana menganalisisnya dari teori ekonomi, misalnya seperti itu. Luar biasa. Kita bisa berikan virtual applause dulu pada Bu Yulia Indrawati. Ya, saya ingin sedikit overview ya dari materi yang disampaikan oleh Bu Yulia, tapi tidak banyak karena memang mengingat waktu kita yang menipis. Sebelumnya juga saya perlu menyapa dulu nih Bu, ada banyak sekali Bu partisipan baru, sekarang sudah 608 orang. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Tadi Bu Yulia menyampaikan, ini mungkin mindset yang harus diingat ya, bahwa krisis kali ini berbeda dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu juga bisa menjadi kata kunci ya, sehingga langkah pemerintah ini kalau Bu Yulia sampaikan sudah terbilang ofensif dibandingkan defensif seperti itu. Tadi pertama kali Bu Yulia juga mengatakan mengenai insentif pajak. Jadi dari perkembangan regulasi yang mengatur mengenai insentif pajak di Indonesia pada masa pandemi itu bisa kita simpulkan bahwa adanya perluasan skop sektor dan juga periode waktu pemberian insentif pajak. Dan juga tadi Ibu Lia juga menyampaikan
banyak international practice juga ya Bu ya dari insentif pajak, bahwa ternyata negara-negara lain juga melakukan respon yang serupa, dan itu juga sesuai dengan prioritas negaranya masing-masing seperti itu. Lalu juga definisi terkait tax expenditure, dan juga jenis-jenisnya yang tadi ada 5, serta metode perhitungannya secara umum ada 3 begitu. Dan tadi kata kunci tax expenditure itu adalah estimasi dan dampak, itu yang perlu dihitung seperti itu ya Ibu ya. Lalu tadi juga menyampaikan tata kelola belanja pajak, tadi Bu Yulia menjelaskan ada beberapa laporan, beberapa elemen ya, terkait dengan laporan tax expenditure. Salah satu yang paling penting adalah estimasi besaran tax expenditure itu sendiri. Lalu juga ternyata belum adanya sinkronisasi ya Bu ya antara laporan belanja pajak dengan APBN. Yang terakhir, Bu Yulia juga menganalisis ya bagaimana insentif pajak dan juga tax expenditure itu dianalisis dengan teori-teori ekonomi ya. Tadi ada Ricardian equivalence, dan juga itu berkaitan dengan behavioral economics juga ya, yang perlu dilihat juga. Ternyata pengaruhnya bisa seperti itu begitu ya Bu ya. Dan juga ada lever curve juga. Serta yang terakhir itu adalah catatan penutup ya sebagai rekomendasi dari Bu Yulia terkait dengan insentif dan tax expenditure ke depan. Luar biasa, itu paket lengkap sekali. Saya juga sebenarnya ingin bertanya Bu, tapi semoga bisa direpresentasikan oleh para partisipan kita. Kita akan beralih kepada sesi tanya jawab dari para peserta. Saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Google Form yang telah disebarkan oleh panitia. Ini sudah cukup banyak Bu pertanyaannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Septian Fahrizal dari DJP. Relaksasi akan tax expenditure ini kan memberikan efek yang kontradiktif bagi penerimaan pajak, di mana pajak berperan 82,5% ya dari total pendapatan negara. Nah, sebagai Fiskus, Bapak Septian ini ingin menanyakan bagaimana Bu cara yang sebaiknya diambil oleh pemerintah untuk menutup tax expenditure yang menggembung. Sumber penerimaan apa saja yang bisa mengcover potential loss tersebut, mengingat adanya ketidakpastian ya di pandemi COVID-19 ini. Dan sampai kapankah insentif pajak maksudnya, dapat maksimal bisa diberikan agar penerimaan negara, pemulihan ekonomi, dan penanganan COVID-19 itu berada pada titik equilibrium begitu. Silahkan Ibu, sudah mengerti pertanyaannya Ibu ya? Iya, boleh silakan direspon. Terima kasih dari Bapak dari DJP, dari Betul. Bapak Septian. Terima kasih sekali Bapak. Jadi ini memang mungkin ya Bu Lenida, banyak kalau kita di kuliah itu juga jarang ya membahas mengenai tax expenditure. Yang kita bahas ya apa sih posturnya penerimaan, pengeluaran. Nah, ini yang jarang diulas memang. Dan seluruh negara itu memang beda-beda, memiliki benchmark tax sistemnya itu beda-beda. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa hal yang perlu kita lakukan adalah tadi pertanyaan juga dari Bapak Darussalam, sebenarnya identifikasi basis yang tadi, mulai dari PPH, PPNBM, kemudian PPN, hingga dengan apa tadi, pajak penghasilan, bea cukai, dan seterusnya. Ini sudah tepat tidak sih untuk dialokasikan di dalam belanja expenditure. Jadi ini Bapak, jadi tax expenditure ini bisa dikatakan, kalau menurut view saya ya, pendapat pribadi saya, ini adalah sebuah kebijakan khusus, Pak. Jadi kebijakan khusus yang memang extraordinary, ya bisa juga tidak extraordinary, bisa juga. Jadi memang satu paket kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencoba untuk menstimulus atau menyelamatkan tadi agar basis pajaknya tadi tidak hilang, maka coba kita berikan insentif pajak. Jadi ini bentuknya dengan melalui pengurangan atau keringanan dari pajak itu sendiri atau dikurangkan ya. Dan itu sebenarnya tidak secara real masuk di postur APBN kita. Nah, itu yang jadi pertanyaan Pak Septian. Jadi yang itu yang jadi pertanyaan kita dan catatan, karena memang laporannya masih baru ya Pak ya, dari BKF masih baru juga. Mungkin perlu kita belajar lagi atau menganalisa lebih lanjut lagi untuk next time-nya adalah bahwa penting sekali kita untuk pertama kali mengidentifikasi dulu, Pak. Jadi sektor yang paling terdampak itu sebenarnya sektor mana dulu yang perlu mendapatkan prioritas, ya, mendapatkan prioritas dari tax expenditure itu sendiri. Karena apa? Bagaimanapun tadi sudah Bapak sampaikan 80% ini akan hilang nanti. Nah, ini tidak secara eksplisit masuk di dalam perhitungan APBN kita. Jadi ini sebenarnya
kita itu tidak tahu berapa sih sebenarnya kehilangan kita. Jangan-jangan sebenarnya postur APBN kita itu bagus sekali, karena apa? Potensi dari penerimaannya itu cukup tinggi sekali, namun potensi loss yang belum kita hitung, nah ini yang jadi permasalahan. Dan bahkan nanti ada misalnya kalau kita bukan bicara di dalam teknis perpajakan, ada faktor-faktor lain yang sifatnya juga menjadi shock yang mengganggu, mau faktor politis misalnya dan seterusnya. Nah ini juga berbahaya yang saya sebut tadi hidden subsidy. Jadi hidden subsidy itu karena dia otomatis langsung ke sistem pajaknya, tidak secara berlebihan di dalam, misalnya kalau pemerintah mengeluarkan subsidi langsung kan terkait dengan kebijakan cukup rumit sekali gitu. Jadi ini potensinya berapa, loss-nya itu berapa. Nah ini yang sepanjang saya baca sebenarnya di laporan tax expenditure itu masih belum tampak. Kemudian justifikasi dari pengenaan basis-basis pajak itu tadi juga masih belum tampak di laporan pajakan. Maka dari itu termasuk apalagi perilakunya, Bu Lenida. Jadi kalau perilakunya itu sebenarnya sudah harus kita masukkan, Pak. Jadi asumsi-asumsi yang sebenarnya yang kita sebut dengan shock atau barrier itu sebenarnya lebih banyak di perilaku dari wajib pajaknya itu sendiri. Jadi itu yang nanti kalau dikaitkan dengan Ricardian itu jadi seperti itu tadi, Bu. Jadi akan mengalami deviasi, punyanya Ricardian itu tadi akan menyimpang, dia akan berpikir tidak rasional lagi, dia akan berpikir tidak. Nah, ini kan terus terang berdampak kepada estimasi dari penerimaan pajak kita. Jadi sebenarnya potensial loss-nya tinggi, tapi penerimaannya kok hanya sekian. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, kedepannya harusnya bagaimana? Bapak tadi sudah saya sebutkan di catatan penutup saya adalah barangkali kita perlu istilahnya kayak mencoba melihat basis-basis pajak yang baru, objek pajak yang baru, Pak. Itu yang paling penting untuk mengantisipasi yang itu tadi, overlapping generation itu tadi, Pak. Jadi kita tidak lihat ya, misalnya 4 tahun yang akan datang itu benar tidak sih kita penerimaannya seperti itu, jangan-jangan malah memang bebannya ditanggung oleh generasi yang akan datang, itu yang disebut dengan overlapping tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana sih sebenarnya kita mengatasi menurunnya penerimaan pajak ini? Memang dalam jangka short term seperti ini kita perlu adanya menguatkan dunia usaha agar dia kembali lagi untuk bangkit kembali dengan cara yaitu tadi diidentifikasi dulu behavior-nya, itu penting. Kemudian yang kedua adalah mencari sumber-sumber pajak yang baru, Pak. Kemudian alokasi utangnya, tadi saya sebutkan tadi nurunnya ini kan pasti hutang ya Pak ya, pasti ada ini. Nah, kira-kira hutang ini kita kelola dengan apa? Nah, itu yang harus kita alokasikan dengan benar, sehingga apa yang dikatakan oleh Ricardian equivalent itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu. Itu sih, Bu Leni. Baik, terima kasih banyak Bu Yulia atas respon jawabannya. Ini saya bacakan satu lagi ya Bu ya, pertanyaan kalau tadi dari pemerintah eksekutif, ini ada dari legislatif Bu. Dari Pusat Kajian Anggaran DPR RI, Bu Rastri Paramita menanyakan, apakah terdapat keterkaitan antara struktur pajak dengan bentuk tax expenditure yang ideal bagi perekonomian Indonesia saat ini? Lalu juga yang kedua, menurut Ibu, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu terkait tax expenditure? Apakah perbaikan benchmark tax atau apakah memahami karakteristik kondisi usaha di Indonesia terlebih dahulu sehingga mampu melahirkan tax expenditure yang tepat dan juga terukur? Ya, baik. Silakan Bu. Terima kasih Bu Rastri. Tadi kalau saya sudah sampaikan dari OECD itu sebenarnya guidance-nya udah jelas sih Bu Rastri, guidance-nya yang mengacu pada pedomannya OECD itu udah jelas. Jadi yang pertama kita perlu mengidentifikasi sebenarnya sektornya dulu Bu. Jadi tidak kemudian misalnya sektor yang sebenarnya tidak prioritas menjadi sektor yang perlu mendapatkan insentif pajak itu, kemudian kita masukkan. Itu yang perlu diidentifikasi sektornya. Jadi potensi dari dampak sektor itu akibat satu kondisi tertentu yang kita sebut extraordinary tadi, itu seberapa besar dulu, itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian basis pajak yang tepatnya itu yang apa dulu, nah itu yang harus kita identifikasi, tidak perlu benchmark sistemnya dulu, jangan dulu Bu, tapi mengidentifikasi problemnya dulu, jadi problem masalah yang kita hadapi itu dan perlu mendapatkan prioritas problem solving-nya itu yang mana dulu, misalnya sektor A, misalnya seperti tadi sektor manufaktur tadi, sektor manufaktur yang saat ini memang sedang terpuruk, kemudian ekspornya juga rata-rata ya masing-masing negara sekarang sudah bukan lagi outward looking ya, tapi inward looking. Nah itu sektor-sektor ini perlu tidak mendapatkan insentif yang lebih, jadi untuk memperkuat istilahnya
kondisi domestik kita, karena kita sekarang lebih banyak hampir semua negara inward looking ya, ekspornya sudah. Nah, insentif-insentif itulah yang kita perlu prioritaskan untuk menggeliatkan kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, setelah coba untuk diidentifikasi dari sektor-sektor yang dan basis pajaknya yang penting itu tadi, baru kemudian komponen-komponennya, termasuk juga perilakunya, Bu. Jadi perilakunya diamatin terlebih dahulu atau dianalisis dulu. Mungkin kalau riset itu istilahnya pre-survey dulu, Bu. Jadi pre-survey mengidentifikasi dulu nih apa masalah di sektor-sektor itu. Baru kemudian kita formulasikan basis pajak yang benar, kemudian indikatornya itu apa aja, kemudian variabel kontrolnya itu apa saja, kemudian nanti kalau saya kemarin kebetulan menggunakan Dynamic Stochastic General Equilibrium, jadi di situ perilaku itu udah masuk semua, Bu. Termasuk juga loss function-nya. Jadi kalau loss impact-nya itu juga termasuk di dalam perhitungan di situ. Jadi udah komprehensif di dalam satu modeling di situ. Baru kemudian kita akan menghitung seberapa besar sih dampak dari adanya skenario itu, termasuk juga saya setuju benchmark tax system itu juga menjadi hal yang utama karena itu akan berbeda-beda dari masing-masing negara juga berbeda, kemudian dari masing-masing basis pajak atau jenis pajaknya juga akan berbeda benchmark tax sistemnya. Nah, itu yang harus diprioritaskan. Itu Bu Rasti. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yulia dan juga Bu Rastri ya atas pertanyaannya. Kemudian ini saya akan membuka kesempatan bagi para ibu dan bapak yang ingin bertanya langsung pada Bu Yulia. Ibu dan bapak bisa langsung dengan menekan tombol raise hands yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Ini, sudah ada 2 Ibu. Yang pertama, Bu Nur Hafizah, silakan Ibu kalau misalnya sudah siap, bisa dinyalakan video dan suaranya, Ibu Nur Hafizah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini saya mau menanyakan terkait yang mengenai materi yang dipaparkan tadi terkait adanya insentif pajak untuk sektor manufaktur tertentu. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut sektor manufaktur tertentu apa aja? Apakah ini manufaktur yang terkait penanganan COVID atau yang bagaimana ya? Terus selain insentif pajak untuk sektor manufaktur tertentu, apakah ada juga yang non industri seperti sektor perdagangan atau trading gitu, seperti penyedia barang dan jasa gitu? Apakah ada juga insentif pajak yang diberikan? Terus selanjutnya untuk insentif pajak penghasilan itu apakah diberikan? Kalau yang kalau yang terkait untuk trading tadi, apakah aturan terkaitnya, Ibu? Terus kalau untuk PPH bagaimana? Apakah ada juga insentif perpajakan? PPH yang objeknya yang seperti apa? Apakah seperti jasa konsultasi atau bagaimana, Ibu? Terkait dengan penanganan COVID atau bagaimana? Ya, itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ibu Yulia sudah menangkap ya pertanyaannya atau oke? Ya. Baik. Silakan, Ibu. Terima kasih Bu Nur Hafizah. Bu Nur Hafizah, barangkali untuk lebih detailnya sebenarnya yang sudah kami sebutkan tadi ada klasifikasi lapangan usaha juga ya Bu ya, ada yang KLU, kemudian ada yang KITE, kemudian impor tujuan ekspor, kemudian ada kawasan berikat ya Bu ya untuk itu tertentu. Nanti untuk sektor mana aja, jadi memang PMK 23, PMK 4 yang kemudian dicabut, diganti PMK 44, diganti dengan PMK 86 yang terakhir. Nah, ini sudah diklasifikasikan kecuali yang ini Bu, PMK 44 itu, PMK 23 itu pajak untuk UMKM, UMKM-nya masih belum dimasukkan, itu aja bedanya. Namun ada perluasan dari KLU-nya, jadi KLU-nya itu sudah diperluas, jangka waktunya juga diperluas. Ibu barangkali nanti bisa melihat masing-masing industrinya itu di lampirannya
masing-masing peraturan, Bu. Di 86 aja, Bu, yang dilihat, barangkali yang terbaru ya, Bu, ya, karena sudah dicabut yang 44. Nanti bisa dilihat, dan itu banyak sekali, Bu, untuk industri manufaktur itu yang mana aja. Terus kemudian banyak sekali, Bu, lampirannya ada sekian kali. Nanti sesuai dengan intinya itu ada 3, Bu. Ada itu tadi untuk sesuai dengan klasifikasi lapangan usahanya, kemudian ada dari kawasan kemudahan impor tujuan ekspor, dan ada kawasan berikat. Barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti kita bisa membaca lebih lanjut di lampiran PMK 86 tahun 2020. Bisa gitu, Bu. Termasuk PH-PH-nya juga, Bu. Begitu, Bu Lenida? Ya, baik. Ya. Maaf, Mbak. Ini yang saya maksudnya tadi, jenis industrinya apa? Apakah dia khusus untuk jenis industri yang terkait untuk menangani COVID misalnya? Yang menghasilkan yang terdampak, Bu. Yang terdampak akibat COVID. Jadi yang terdampak akibat COVID. Memang ini, Bu, makanya yang menjadi satu catatan sebenarnya kalau kami melihat masih ada Bu, pelaporan atau akuntabilitas dari sebenarnya sektor-sektor mana aja ini masih belum dilakukan sih, Bu. Jadi istilahnya masih belum dimappingkan atau dipetakan secara lebih spesifik. Nah, barangkali atau saya yang ini mohon maaf dari Dirjen Pajak BPJP mungkin ya, dari BKF nanti yang akan ini. Jadi harusnya sudah dipetakan sebenarnya industri-industri yang paling terdampak paling besar harusnya. Jadi kalau merujuk di peraturan PMK itu tadi itu cukup banyak sekali, Bu. Tapi hal utama di dalam PMK itu adalah industri-industri yang terdampak adanya COVID-19. Gitu. Bisa, Bu, bisa dilihat di situ hanya untuk pelaporan dan ininya seberapa besar identifikasinya dan seberapa besar apakah juga sama antar industri-industri itu pemberlakuannya. Nah, ini yang informasi ini yang mungkin perlu dirujuk kembali, Bu, di Badan Kebijakan Fiskal, Bu, untuk Kementerian Keuangan. Jadi apakah sudah sampai sejauh itu untuk mengamati bahwa insentif pajak atau tax expenditure itu sudah dihitung dari masing-masing industri itu di tiap wilayah, dan sebegitu banyaknya, Bu, sebenarnya begitu banyaknya. Nah, ini barangkali perlu rujukan lebih validitasnya di BKF ya, Bu, ya. Terima kasih banyak ya Bu Nur Hafizah atas pertanyaannya dan Bu Yulia atas responnya. Ibu Nur Hafizah, apabila memang ingin mengetahui lebih rinci, betul ya Bu ya, ada di lampiran yang terbaru PMK 86 tahun 2020, dan juga kalau Ibu Nur Hafizah ingin mengetahui info-info terbaru terkait dengan insentif yang diberikan pemerintah, itu bisa dicek Bu di DDTV News, dan juga peraturannya itu lengkap di perpajakan.co.id. Begitu, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Nur Hafizah. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Wahyu Komarul Hayat, yang sudah raise hands juga. Silakan Bapak untuk mengaktifkan video dan suara. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Sebutkan nama dan institusi ya, Pak ya. Nama saya Wahyu Komarul Hayat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Saya tertarik dengan tadi pemaparan dari Ibu terkait cerminan APBN kita dari sisi insentif ataupun dari belanja perpajakan. Ya, saya ada sedikit ilustrasi, Bu. Ini kalau kondisi normal, katakanlah kas negara 100 juta. Kemudian pemberi kerja memotong PPh pasal 21 10 juta totalnya. Otomatis ada peningkatan uang kas negara menjadi 110 juta. Yang saya tahu 10 juta itu dari PP pasal 21 akan dibagikan ke daerah. Itu alurnya, karena itu memang ada bagi hasil PPh. Nah, untuk PPh pasal 21 yang sekarang di DTP-kan, ditanggung oleh pemerintah, yang saya pahami berarti negara ialah yang akan membayarkan pajaknya, ya, menanggung. Berarti katakanlah negara punya 100 juta, kemudian negara menanggung 10 juta hingga kasnya menjadi 90 ya, Bu, ya, otomatis. Kemudian dari 10 juta itu dicatat lagi untuk menjadi penerimaan negara hingga kembali lagi jadi 100 juta. Nah, untuk bagi hasil ke daerah yang 10 juta, negara membayar pakai uang yang mana, Bu? Apakah dari PPh-nya atau uang negara yang dari awal
sudah berkurang, Bu. Otomatis malah jadi pengurangan ke daerah, jadi pengurangan kas negara yang luar biasa juga dampaknya, Bu ya. Apakah itu bisa kita kategorikan sebagai apa tadi yang Ibu sampaikan, tax expenditure juga, dan sebagai salah satu kriterianya yaitu menjadi pengurangan penerimaan, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang 10 juta ini tetap dicatat sebagai penerimaan di Kementerian Keuangan. Jadi saya malah jadi bingung, Bu. Ada penerimaan kas, tetapi tidak ada ada pencatatan pajak, tetapi tidak ada penerimaan kas secara real. Karena otomatis itu uang negara yang hanya dicatat saja, bahkan menjadi pengurang kas negara secara signifikan sebesar insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, Pak Wahyu. Pak Wahyu dari BKF ini bisa jelaskan Bu Nur, bisa ini malah. Ya, Pak Wahyu, terima kasih. Jadi yang merujuk pada definisi dari tax expenditure itu adalah sebenarnya penerimaan yang dikurangkan, bukan dari seperti direct transfer, tapi yang sifatnya adalah indirect, dikurangkan dari penerimaan pajaknya. Jadi kalau dikenakan, Pak, gini, contoh mungkin Bapak bisa kasih ilustrasi, saya juga ilustrasinya seperti ini, Pak. Misalnya kalau di UMKM ya, misalnya mengenakan pajak karena misalnya dia tidak ada pelaporan keuangannya. Jadi misalnya tidak ada pelaporan keuangannya. Kemudian dia katakanlah 10% yang tidak dilaporkan. Maka itu sebenarnya tidak menjadi tax expenditure, Pak. Jadi tidak menjadi tax expenditure-nya. Yang tax expenditure itu apa? Yang berpengaruh terhadap usahanya itu tadi, Pak. Jadi yang berkurang terhadap usahanya. Jadi bukan karena faktor yang lainnya. Jadi lebih kepada dampak terhadap usaha yang dia lakukan. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi memang tax expenditure itu definisinya harus memang diperjelas, Pak, di ini. Kemudian yang disebut dengan tax expenditure itu adalah deviasi dari benchmark rate-nya. Nah, ini benchmark rate ini yang sebenarnya asumsinya beda-beda sih, Pak, ininya. Jadi makanya sebenarnya BKF sendiri sepertinya ya, Pak, ya, mohon maaf kalau mungkin saya kurang ini tepat atau kurang valid untuk informasinya. Jadi masih belum sebenarnya benchmark rate sistemnya itu berapa persen sih dari ininya dan berapa kemudian ini. Nah, itu yang disebut dengan tax expenditure-nya itu adalah deviasi dari benchmark rate-nya itu tadi yang dibayarkan. Itu selisihnya itu aja sih, Pak, ininya. Jadi memang seperti itu. Jadi dikurangkan, bukan kemudian dikurangkan karena misalnya dia karena tidak melaporkan atau karena ada masalah-masalah teknis lainnya, bukan seperti itu, Pak. Tapi dampaknya. Nah, itu yang juga jadi catatan kita, harus dihitung terlebih dahulu, Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan dampak terhadap usahanya itu berapa sih sebenarnya, itu sulit, Pak. Kalau saya bayangkan kayaknya begitu banyaknya juga harus rinci satu persatu. Jadi lebih kepada dampak yang diperoleh oleh si wajib pajak itu tadi. Nah, si tax expenditure itu dihitung dari selisih dari benchmark rate sistemnya itu tadi, Pak Wahyu. Jadi dikurangkan, Pak. Jadi dikurangkan dari kewajiban pajaknya. Otomatis ini akan masuk di sistem pajak ya, Pak, ya, juga bukan yang dihitung oleh pemerintah seperti halnya di direct transfer. Kalau direct transfer ya otomatis masuk di postur APBN. Kalau yang ini otomatis terkurangi dari pembayaran pajaknya tadi itu, yang kemudian pembayaran ini nih tanggungannya siapa? Tanggungannya pemerintah. Makanya tadi kan saya mengatakan sebenarnya kan karena penerimaannya itu turun dari yang dikurangkan tadi, tapi ini kemudian ditanggung oleh pemerintah, maka alternatif pembiayaannya itu untuk menutupi defisitnya tadi itu dari mana sebenarnya? Kan itu yang jadi pertanyaan dari menurunnya penerimaan itu tadi. Defisitnya ini ditutup dari mana nih? Ya otomatis kalau secara teoritikal kita mengenal kan ada debt and spending debt, kemudian income ya debt-nya itu tadi. Nah, sebenarnya besar sebenarnya debt itu mampu untuk menutup defisit itu tadi. Nah, ini untuk mengembalikan kondisi yang awal tadi itu. Jadi seperti itu sih, Bapak, ininya. Ya, makasih banyak. Memang tidak tercatat sih, Pak. Memang ini yang jadi kelemahan sih, Pak, ya. Memang hingga saat ini yang jadi catatan BPK itu sebenarnya kan karena
karena memang pelaporannya itu hanya berupa data historis, sudah tax expenditure-nya sekian, tapi seberapa besar sih kehilangan kita, berapa sih loss impact-nya itu kan belum dihitung sebenarnya sama BKF gitu loh. Itu jadi tugas kita Pak nanti. Kayaknya saya juga ya. Iya, terima kasih banyak Gitu Bu ya, Pak Yulia, Pak Wahyu. Wahyu. Iya, Bu, saya mau klarifikasi Pak Wahyu itu dari BPK, Ibu. Oh, dari Bukan dari BPK, oh Pak BKF. Wahyu ini. Lah, berarti Pak Wahyu ya. Pak, nanti dihitung Pak. Jadi nanti kalau tax expenditure jangan-jangan banyak sekali itu Pak, potensial loss-nya itu Pak. Nanti bisa Pak kita hitung bersama Pak nanti. Ya itu Bu. Tata cara menghitungnya yang kami belum pernah bisa cross check Bu. Bapak. Jadi kami nggak ada faktor-faktor yang real berapa sebenarnya bisa kita jadikan loss impact-nya atau dampak yang diharapkan juga dari pemerintah dengan adanya insentif tersebut. Iya, Bapak begini, mungkin di luar ini ya Pak ya. Saya itu kebetulan sebenarnya bidang saya itu lebih ke monetary Pak. Jadi kalau di monetary itu kita mengenal yang namanya loss function Pak. Jadi loss function itu sudah punya ya Pak, kalau fiscal rule itu sebenarnya ada di BKF, sebenarnya udah punya ya fiscal rule. Kalau kita ada monetary rule. Jadi di situ itu bisa dihitung Pak seberapa besar sebenarnya besarnya kerugian yang kita alami. Nah, itu bukan hanya menghitung loss-nya aja, Pak, tapi sudah bisa diinteraksikan dengan modeling yang lainnya, termasuk perilakunya tadi, Pak. Kebetulan kalau saya menggunakan Dynamic Stochastic General Equilibrium, Pak. Jadi sudah dimasukkan loss-nya sudah masuk, kemudian perilakunya juga udah masuk, nanti akan bisa dihitung berapa sih sebenarnya loss-nya dengan istilahnya kendala, Pak. Kendalanya itu banyak sekali, baik itu yang terukur maupun nggak terukur, itu bisa dihitung di situ kalau menggunakan Dynamic Stochastic. Tapi BKF selama ini masih menggunakan CGE, Pak. Jadi Computable General Equilibrium yang sifatnya lebih ke deterministik, Pak, lebih ke statis gitu. Jadi unsur-unsur shock gitu seperti itu, variabel gangguan random itu masih belum masuk di situ. Nah, barangkali jadi catatan saya juga, sebenarnya tugas saya kayaknya. Baik, itu tugas Terima kasih Pak Wahyu. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit Bu ya. Sedikit saja Pak, boleh. Sebenarnya yang kami harapkan kami hanya mengharapkan berapa loss yang bisa dihitung, mungkin tidak seluruhnya 100% akurat, nggak masalah, dan berapa impact yang diharapkan dari keluarnya insentif tersebut. Sebenarnya itu saja, bagaimana cara menghitungnya. Kami hanya mengharapkan 2 hal itu saja. Jadi ini kan sebenarnya salah satu kenapa insentif tidak banyak diambil, sebab masyarakat tidak tahu, kalau saya mengambil insentif, sebenarnya saya bisa memberi dampak ke negara itu seperti apa, ke perekonomian seperti apa. Itu saja sebenarnya yang kami ingin tahu. Terima kasih. Iya Pak Wahyu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu dan Bu Yulia, seru sekali diskusinya. Nah, kembali saya sampaikan bagi peserta nanti akan diberikan slide materi presentasi dan juga e-sertifikat apabila telah mengisi lembar evaluasi yang berada di dashboard peserta masing-masing terlebih dahulu. Gitu. Lalu ini sebenarnya saya perlu cukupkan untuk sesi tanya jawabnya pada hari ini, meskipun sebenarnya tidak mau selesai ya Bu ya, karena seru sekali ya. Silakan, sebenarnya nggak selesai juga nggak apa-apa Mbak. Iya Bu, tapi ya tidak terasa nih waktunya sudah habis, kita juga sudah berada di penghujung acara webinar. Kembali saya berterima kasih kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Bono Kristiaji, Bapak Iwan Taruna, Ibu Yulia Indrawati beserta jajaran Universitas Jember serta ESID, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak pada para peserta yang telah berpartisipasi dan bertahan Ibu, udah 596 orang ya, luar biasa sekali. Ini bisa dibilang salah satu rekor juga nih Bu. Sungguh luar biasa diskusinya, semoga bermanfaat ya Bu ya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, jangan lupa simak terus di DDTC News untuk webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih banyak, saya Lenida Aimi pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat untuk menjalankan aktivitas. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.